Pandemi virus corona pertama kali masuk di Indonesia pada awal Maret 2020 kemarin. Banyak pihak yang mengalami dampak virus corona ini, salah satunya para mahasiswa. Para mahasiswa terpaksa melaksanakan perkuliahan secara daring yang harusnya mereka melaksanakan kuliah dengan tatap muka. Banyak mahasiswa yang mengeluhkan terkendalanya kuliah online ini, salah satunya pada masalah jaringan. Dan seperti kita ketahui, yang biasanya perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka sekarang dilakukan secara online, di mana para mahasiswa melaksanakan kuliah online-nya dari kampung halaman mereka masing-masing, karena mereka kembali ke kampung mereka karena tidak ada perkuliahan di kampus mereka. Yang kita ketahui, banyak para mahasiswa tinggal di daerah-daerah yang notabene-nya jaringannya belum bisa semaksimal di kota, yang dimana otomatis jaringan untuk kuliah online mereka terganggu. Yang masalah kedua pada kuota internet. Nah, seperti diketahui, kuliah online ini menggunakan aplikasi video atau cara online menggunakan video yang harus menggunakan kuota internet yang cukup banyak. Nah, ada lagi para keluh kesah para mahasiswa yang terganggu karena kuliah online ini. Contohnya harus membagi waktu, dan ada juga kuliah online yang digantikan dengan tugas online, di mana para siswa mengeluh karena banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen-dosen mereka. Nah, contoh orang yang terdampak yang selanjutnya yaitu pada pedagang. Nah, seperti kita ketahui, selama pandemi virus corona ini perekonomian Indonesia menurun drastis, yang diakibatkan para pembeli takut untuk keluar rumah untuk berbelanja, yang otomatis para pedagang merugi. Nah, di sektor ini para pedagang harus memutar otaknya, yang biasanya melakukan jualan secara biasa atau di lapak sekarang harus menggunakan via online dan diantarkan kepada pembelinya langsung. Nah, sebenarnya virus corona ini masuk ke Indonesia ini banyak sekali yang terganggu dari awalnya datang hingga sekarang. Pada 2020 ini, pemerintah Indonesia melaksanakan kehidupan normal atau new normal baru, jadi mana kehidupan new normal ini dilaksanakan di beberapa daerah dengan syarat daerah tersebut berada di zona hijau atau menurut kasus virus coronanya bisa diatasi atau virus coronanya bisa diatasi oleh pemerintah, dan pemerintah di daerah tersebut sigap untuk menanggulanginya. Contohnya pada di Pekanbaru sudah melakukan normal dari awal Juni 2020 kemarin, di mana tempat-tempat publik kembali dibuka kembali. Contohnya mal, pasar swalayan, dan kafe-kafe. Nah, di tempat tersebut harus memenuhi protokol COVID-19, dari mana sebelum masuk ke tempat tersebut harus dicek suhu tubuhnya oleh para petugas yang berada di sana. Dan itu para pengunjung diwajibkan menggunakan masker, serta kapasitas pengunjung hanya boleh 50% dari kapasitas total semua kapasitas tempat tersebut. Misalnya di sebuah kafe yang bisa di total kapasitasnya 100 orang, boleh diisi separuhnya atau 50 orang saja. Selain itu, banyak tempat-tempat yang kembali dibuka, contohnya pada masjid. Yang seperti kita ketahui, ini masjid yang semua peribadahan di Indonesia dilakukan di rumah,
Seperti contohnya pada Ramadan kemarin, yang dimana harusnya umat Islam melaksanakan ibadah di masjid pada saat tarawih harus dilakukan di rumah, dimana suasana Ramadan kemarin agak terasa berbeda. Nah, sekarang pada new normal ini masih kembali dibuka dengan syarat harus melakukan protokol COVID-19. Selain itu, ada beberapa orang yang harus di garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Contohnya para tim medis. Tim medis kita berjuang mati-matian selama 24 jam untuk merawat para pasien positif corona agar kembali sembuh seperti biasa. Nah, kita harus menghargai jasa-jasa mereka dan membantu mereka untuk mengurangi total jumlah pasien positif yang atau terdampak. Contohnya, tetap berdiam diri di rumah atau tidak keluar jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Selain itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara berolahraga yang secara rutin, makan makanan yang bergizi. Mengapa kita harus menjaga kesehatan kita? Jadi, kalau kita sehat, orang yang berada sekitar kita akan kita sehat juga. Contohnya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar para anggota keluarga kita tetap sehat di rumah. Selain itu, kita harus tetap mematuhi aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Selain itu, para masyarakat diminta untuk tetap bersabar dan mengambil hikmah dari ujian corona ini. Mari kita berdoa agar pandemi corona ini cepat berakhir dan tidak berlama-lama di Indonesia, agar kehidupan kita kembali normal seperti biasa sebelum corona ini menyerang di Indonesia. Sekian dari podcast ini, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.